Bapak guru kita, hormat, gerak. Para teman-teman sekalian dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketua yang telah memandu kita hari ini untuk memulai pembelajaran. Anak sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih. Saya melihat anak-anak ceria, semangat, bahagia. Semoga pembelajaran kita hari ini seperti bahagianya dirimu semua dapat kita lakukan dengan baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Bapak ingin mengabsen dulu. Kenji, Saya hadir, Pak. Putra, Saya hadir, Pak. Mariani, Saya hadir, Pak. Selin, Saya hadir, Pak. Cecilia, Saya hadir, Pak. Angel, Angel Manalu. Saya hadir, Pak. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Jadi kita yang hadir di sini berjumlah 32 orang, pas ya? 32 orang. Baik, siapa yang bersedia memimpin kita untuk mengawali kegiatan ini? Ya, silakan Putra maju. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi bagi Kristus dan Bunda Maria. Terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin memulai aktivitas pembelajaran kami. Berkatilah aktivitas kami ini dari awal hingga akhir. Demi Tuhan kami dan Tuhan Kristus dan Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Putra. Dipersilahkan kembali duduk. Selanjutnya siapa yang bersedia memimpin korveli kita? Silakan Mariani. Teman-teman dipersilakan. Siapa kita? SMP RK Bintang Timur Rantau Prapat. Korvelu. Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Terima kasih. Ya, dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih anak didik kami Mariani telah memimpin korveli kita. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik kita harus cinta pada Indonesia. Maka sekali lagi walaupun sudah berdiri beberapa kali, kita berdiri lagi untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Kita nyanyikan bersama. Silakan duduk kembali. Baik anak didik kami, kita hari ini akan mulai pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, adakah di antara kalian yang masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu? Ya, silakan Angel. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saya. Memiliki kemampuan. Di antara kalian ada yang masih melihat atau mengingat kemampuan itu apa saja kira-kira? Ada yang tahu? Bebas, siapapun boleh mengungkapkan apa saja contoh-contoh kemampuan ini. Kalau dikatakan aku memiliki kemampuan, apa saja kira-kira?
kemampuan itu dia terbagi seperti 3A. Pertama, kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam berhitung, dan kemampuan dalam daya berpikir. Ya, itu ya. Putra saudara borong semua ya, kemampuan berbicara, kemampuan berhitung, dan juga kemampuan. Baik, dan hari ini tidak ini lagi kita ulang, tapi kita akan masuk ke materi selanjutnya yang tentang kemampuan terbatas ya. Kemampuan terbatas. Ya, sudah pernah mendengar kata-kata ini? Sudah pernah apa terbatas? Sudah pernah mendengar kata terbatas? Ada yang tahu apa contoh-contoh terbatas itu? Terbatas berarti tidak dapat dilakukan ya. Begitu ya, tidak dapat dilakukan, terbatas. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kemampuan terbatas. Si Kenji, bisa dibaca yang di slide? Silakan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dengan kritis dan memahami cara menyikapi serta mengatasi secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Ya, terima kasih Kenji. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita mempelajari kemampuan terbatas, tujuannya supaya apa? Supaya peserta didik mampu mengidentifikasi. Kata lain dari mengidentifikasi, mengenali keterbatasan diri kita masing-masing. Setelah kita kenali, nanti kita bisa bersikap apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan kita. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran ini ada beberapa kriteria ketuntasan tujuan. Jadi ada kriteria yang harus kita gapai dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan berbagai keterbatasan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterbatasan yang dimiliki di Ujiki melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sikap positif dan negatif dalam menghadapi keterbatasan diri dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan kritis. Yang kelima, peserta didik mengemukakan sikap murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan dalam kitab Markus 4 35 41 melalui diskusi kelompok. Yang keenam, peserta didik mampu memperjelas sikap menghadapi keterbatasan melalui teladan yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 dengan kritis. Dan kriteria yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat moto yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan diri. Inilah kriteria yang akan kita gapai, dan Bapak harapkan seluruh anak kami yang 32 dengan 7 kriteria ini kita mampu menuntaskan pembelajaran tentang kemampuan terbatas. Baik anak didik kami, ada sebuah pertanyaan pemantik untuk merangsang anak didik kami bagaimana mengikuti pembelajaran ini. Bisa dilihat gambar ini? Semua bisa melihat? Ini adalah orang cacat. Jadi Bapak ingin mencoba melihat ini. Bagaimana orang cacat mengembangkan kemampuannya? Bagaimana orang cacat mengembangkan kemampuannya? Ini pertanyaan pemantik kita dalam pembelajaran nanti. Ternyata orang cacat juga bisa mengembangkan kemampuannya. Kemudian dengan pembelajaran ini Bapak harapkan sebenarnya bahwa peserta didik akan diajarkan tentang makna keterbatasan, sikap percaya diri atas keterbatasan kemampuannya, dan menghargai kelemahan sesama dalam hidup sehari-hari. Peserta didik dapat menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan kemampuan dirinya. Dengan memberikan pendidikan mengenai keterbatasan peserta didik, kita dapat mempengaruhi pemikirannya secara positif dengan mengajarkan sikap-sikap yang benar dalam menghadapi keterbatasan dan menyadarkan bahwa semua itu berasal dari Allah. Baik anak didik kami, kita tadi telah memulai kegiatan pembuka dan saat ini kita akan memasuki kegiatan inti pembelajaran. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak didik kami. Anak didik kami ada tahu apa itu masalah? Tahu ya?
Pernah melihat atau mendengar masalah kan? Di sekitarnya ada banyak masalah kan? Baik, adakah di antara anak didik kami yang bisa menunjukkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita tentang keterbatasan? Dipersilahkan, siapa yang mau berbicara? Masalah-masalah yang ada di sekitar kita tentang keterbatasan. Ada? Kenji mau menyampaikan sesuatu? Ya, silakan. Saya pernah bertemu dengan orang gila, Pak. Orang gila, ya, keterbatasannya mental berarti ya, tidak bisa lagi pikirannya dengan jernih untuk melakukan itu satu keterbatasan. Ada lagi? Si Patio? Ada yang Patio tahu tentang keterbatasan? Ya, silakan buat suaranya ya. Apa Pak? Orang cacat. Cacat apa kira-kira contohnya? Misalnya dia seperti apa? Dari lahir dia tangannya udah nggak solid Pak. Tangannya tidak bisa lagi difungsikan, mungkin ya begitulah adanya ya, sudah lahir tidak ada tangan, jadi bisa pikirkan mungkin dia tidak sempurna kita lagi melakukan gerakan tangannya tidak seperti gerakan tangan manusia ya. Sebelah sini ada siapa? Iya, Putra. Saya mencoba memahami dengan Buta. Bagaimana dengan orang buta? dia tidak bisa menggunakan matanya sehingga dia bekerja dengan cara meminta. Iya, orang buta, keterbatasan ya. Kita itu kalau tak bisa melihat, coba anak didik kami pejamkan mata sebentar. Coba dalam keadaan seperti itu berjalan, pikirkan ya. Dan dipejamkan matanya, buka matanya. Kalau seperti itu kalian berjalan dalam keadaan pejam mata, bisa nggak sampai ke tempat tujuan dengan tenang? Tidak ya. Itu adalah satu keterbatasan. Di tengah. Jadi sudah banyak ya, tapi tidak apa-apa supaya semakin kaya kita tentang keterbatasan ini. Ada yang tahu? Silakan. Sinulingga, Indri ya, Indri nama menakaki. Silakan. Orang bisu. Kira-kira bagaimana orang bisu ini? Dia pintar dalam berbagai hal, Pak. Contohnya, Pintar dalam berbagai hal, tetapi tidak bisa bisa berbicara. Iya, dengan mulut dia tidak bisa lagi berbicara seperti manusia. Baik, itulah beberapa keterbatasan yang ada di sekitar kita dan saya kira masih banyak. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu nanti waktu tidak selesai lagi. Ya, tidak selesai masalahnya. Baik, Bapak ingin menunjukkan di sini sebuah masalah. Ya, beberapa masalah. Pertama, badanku pendek. Yang kedua, badanku gemuk. Yang ketiga, kulitku gelap. Yang keempat sama-sama. Wajahku kurang menarik. Kelima, Aku malu. keenam, Aku memiliki cacat tubuh. ketujuh, Aku sangat pendiam. kedelapan, Aku sulit konsentrasi dalam belajar. kesembilan, Aku tidak bisa memimpin kelompok. kesepuluh. Aku tidak pandai belajar. Iya, anak-anak kami tadi sudah mengungkapkan banyak masalah yang umum ya, yang memang bisa kita. Tapi ini tuh mungkin ya. Nanti kita bisa beri alasan apakah ini salah satu masalah atau tidak. Kita lihat petunjuknya yang di atas. Si Glenn, siapa? Si Gerard. Silakan baca petunjuk yang di atas berbuat. Perhatikan kata-kata yang menggambarkan kondisi tertentu. Apakah menurut kalian kondisi yang disebutkan dalam daftar ini termasuk keterbatasan seseorang untuk menjadi orang sukses atau bukan? Kalau dianggap keterbatasan, berikan tanda ya pada kolom setuju. Bila dianggap bukan keterbatasan, berikan tanda tidak pada kolom tidak setuju. Lalu berikan alasan. Jelas petunjuknya. Bapak akan kasih waktu sejenak secara pribadi. Bapak akan bagikan dengan KPD yang pertama. Nah ya, sebagian KPD-nya boleh dilihat. Ini dikerjakan pribadi. Silakan Angel, silakan maju. Boleh memilih nomor mana di antara 10 ini. Ya, silakan beri pendapatnya masing-masing. Aku memiliki cacat tubuh. Menurut saya, aku memiliki cacat tubuh ini memang adalah sebuah keterbatasan, Pak. Namun jika ditanya keterbatasan yang menghambat seseorang sukses, saya rasa cacat tubuh bukanlah penghalang untuk sukses. Karena kalaupun kita cacat, namun kita ada niat untuk sukses,
sudah kita dalam kelompok, saya harap satu kelompok terdiri dari 4 orang ya, mungkin ada yang 3 ya, tidak apa-apa. Satu kelompok dan ini kita terdiri dari berapa kelompok? 8 kelompok. Baik, terima kasih ya. Baik anak didik kami, kita lihat sebuah masalah yang ada pada video ini ya. Lalu kami mengamati dulu masalah yang ada pada video. Bagaimana ya? Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? Oke, baik anak didik kami sekalian, terima kasih telah menonton video. Tadi Bapak sudah bagi di Google Formulir untuk tempat menuliskan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi yang memiliki handphone boleh ya digunakan di Google Formulir, dikerjakan di situ. Tapi jawab bukan jawaban pribadi lagi, tetapi sudah jawaban ya. Silakan kerjakan dalam kelompok. Bagi yang tidak bisa digunakan handphonenya, silakan di kertas ya, satu kertas dalam satu kelompok. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bagaimana kesanmu setelah melihat video ini? Yang kedua, adakah kekuatan dan keterbatasan dalam diri Nick Ciki? Yang ketiga, rumuskanlah hal-hal yang bisa diteladani dari Nick. Yang keempat, tulislah sikap yang sering muncul saat kita mengalami keterbatasan. Apa kira-kira? Kalau saya tidak mampu ini, kira-kira sikap saya bagaimana? Yang kelima, apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi keterbatasan? Jika kita atau memiliki keterbatasan, apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan kamu. Ya, hasil pengerjaannya nanti dibuat di Google Formulir ya, yang sudah Bapak kirimkan. Matikan. Teman-teman, pada sesi kali ini kita akan memakai ekspresi yang bernama bit. Bit Pak. Bit. Ya. Baik anak-anak kami sekalian, peserta didik, tadi kita telah melihat video dan sudah juga melakukan diskusi, dan tadi saya melihat sudah semua mengirimkan hasil pekerjaannya di Google Formulir. Ya, Bapak ingin mencoba. Siapa yang bersedia untuk mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Maju ke depan. Nomor 2, langsung aja maju nomor 2. Nomor 3, kelompok mana? Ya, silakan kelompok selanjutnya. Nomor 4, nomor 5. Ya, berurut ya berdirinya. Ya. Nomor 1, pertanyaan nomor 1, silakan sebelah sini. Nomor 2, nomor 3. Oke. Baik, untuk anak kami yang lain yang dulu. Kita dengarkan ya dulu presentasi dari kelompok dari teman-teman. Dipersilahkan. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pesan yang kami dapatkan setelah menonton video tersebut yaitu bahwa keterbatasan tidak jadi penghalang untuk kesuksesan. Seperti Nick Fujici yang memiliki kekurangan tetapi dia tidak menyerah dan mengandalkan diri di dalam diri, sehingga dia bisa menjadi motivasi banyak orang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk baik anak-anak kami, kita telah melihat Jiki video. Sekarang kita melihat bagaimana apakah juga murid-murid Yesus memiliki keterbatasan. Kita lihat dari
Markus 4, 35, 41. Semua membawa kitab putih? Kelompok 1 ada? Kelompok 8 ada? Iya, terima kasih. Silakan buka Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Ya, bagi yang tidak memiliki kitab putih kita bisa dengarkan dari depan. Sekaligus ada pertanyaan panduan di samping. Sinar angin dan danau pun sangat panjang. Ya, itulah kisah dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan keterbatasan yang dialami dan dihadapi para murid Yesus. Gimana? Ada yang bisa kelompok? Keterbatasan yang dialami murid Yesus, keterbatasan yang begini. Kelompok 7 ya? Ya, silakan. Kelompok 7 dulu, silakan. Ya. Lalu kelompok 8 juga nanti. Silakan. Bagus. Menurut kami, keterbatasan yang dihadapi para murid Yesus ialah tidak percaya kepada Tuhan dan takut binasa. Iya, keterbatasannya adalah kurang percaya pada Yesus. Mereka takut binasa. Jadi semua kita telah melakukan pembelajaran hari ini tentang kemampuan terbatas. Yang pertama tadi nanti kami sudah melihat beberapa keterbatasan dalam masyarakat. Yang kedua nanti kami sudah melihat keterbatasan fisik yang dialami oleh Vicky. Yang ketiga kita melihat keterbatasan yang dialami oleh murid Yesus. Dan hari ini kita akan mencoba menyimpulkan merangkumkan pembelajaran kita. Bapak ingin bersama kalian semua kita lanjutkan materi kita hari ini. Pertanyaan Bapak yang pertama, yang bisa angkat tangan ya, kelompok boleh angkat tangan. Dari materi hari ini, kira-kira apa saja keterbatasan yang dimiliki oleh manusia? Ya, kelompok 2. Keterbatasan yang dimiliki manusia itu Pertanyaan. ada 4. Keterbatasan fisik seperti cacat, keterbatasan kemampuan intelektual seperti berpikir lambat, keterbatasan psikologis, sifat atau karakter seperti pemalu, dan yang terakhir adalah keterbatasan ekonomi seperti tidak mempunyai biaya atau uang. Iya, terima kasih kepada kelompok 2 berlatih melihat pengalaman yang sudah berpengalaman dan semakin bijaksana. Ya, inilah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik anak didik kami di akhir pembelajaran, Bapak ingin memberikan asesmen semacam untuk kalian. Ini dilakukan secara pribadi. Nanti setelah dikerjakan dikumpulkan lagi kertasnya Bapak. Ya, kita akan melakukan asesmen atas pembelajaran kita hari ini. Apakah kriteria ketuntasan tadi tercapai atau tidak? Kami sekalian, dekat di kami sekalian, ini asesmennya. Ya, yang sudah Bapak bagi kerjakan ya, langsung dikerjakan. Soalnya ada 15 ya, ujian ganda. Silakan dicetak jawaban yang benar pada kertas yang Bapak bagi. Ya, waktu mengerjakan 15 menit. Tidak boleh menyontek enak ya. Tolong dikerjakan secara pribadi. Dijawab dengan cara benar menurut kalian ya. Silakan, masih ada beberapa menit lagi. Nanti satu orang dari setiap kelompok mengumpulkan hasil pekerjaannya.
Baik anak didik kami, setiap kelompok mengantar ke sini hasil pekerjaannya satu orang. Bapak cek sebentar ya. Oke, baik anak didik kami sudah berupaya mengerjakannya. Sepertinya anak-anak kami mengerjakan dengan baik. Nilainya ada yang bagus, ya, tetapi ada juga yang kurang karena setiap orang tidak memiliki kesamaan dalam penyerapan materi ajar. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, kira-kira anak didik kami kita mau hendak melihat diri masing-masing. Coba dilihat diri masing-masingnya. Apakah anak didik kami memiliki keterbatasan masing-masing? Ya atau tidak? Ya, Pak. Kenapa ragu menjawab saya? Apakah anak didik kami memiliki keterbatasan? Ya. Semua kita memiliki keterbatasan kan? Ya. Apakah anak didik kami tinggal dalam keterbatasan saja? Ya. Tidak ya. Dari sekarang kalau anak didik kami memiliki keterbatasan salah satunya adalah misalnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah agak sedikit lambat. Apakah dibiarkan saja begitu? Tidak. Kita harus senantiasa melatih diri untuk bangkit dari keterbatasan supaya dapat sukses. Begitu ya. Maka itu yang bisa kita refleksikan hari ini. Terima kasih. Semoga anak didik kami semakin mampu ke depan menunjukkan diri yang mampu mengatasi segala keterbatasan. Ketika menghadapi masalah, jangan pernah meninggalkan masalah, tapi hadapi terus, pacu, latih, selesaikan masalah itu dengan baik. Sebagai PR di rumah, nanti buatlah satu motto atau slogan tentang tekad bahwa saya tidak gampang menyerah. Dalam bentuk satu motto ya, satu kalimat boleh ya. Lalu mottomu itu mulai malam ini silahkan langsung dibuat di akun TikTok. Memiliki akun TikTok? Angkat tangan yang sudah memiliki akun TikToknya. Oke, terima kasih. Jadi mottomu dikirimkan, dibuat di akun TikTok masing-masing ya. Satu minggu ini kita lihat nanti siapa yang paling banyak dilihat oleh netizen, ya, para penonton atau para pelihat TikTok. Kemudian siapa yang memiliki WA? Semua memiliki WA, maka sloganmu itu atau mottomu itu buat juga di WA. Berarti hanya satu malam ya, menjadi statusmu. Nanti kita lihat siapa yang melihat banyak, besok kita cek ya. IG punya. Ternyata anak didik kami peminat media sosial. Sangat bagus. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Media sosial itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti inilah caranya ya. Slogan, mottomu, penyemangatmu bisa dibuat di media sosial. Baik, kita tutup pertemuan kita. Semoga anak didik kami sehat selalu. Pertemuan kita minggu depan tentang aku pribadi, laki-laki dan perempuan. Semoga anak-anak kami menyiapkan diri ya. Pelajaran kita pada minggu depan. Sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Silakan, Evelyn, ice breaking. Nanti dilanjut dengan core value. Teman-teman, aku mau ice breaking sekali lagi. Nama ice breakingnya Beat 1. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya, silakan, Mariani. Terima kasih adik sekali.
visioner, simplisitas. Doa, siapa yang bersedia? Oh, ya, Kapitan yang silakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Tribun yang Maha Kudus, syukur bagi Tuhan atas kenyataanmu kepada kami hingga pada pagi hari. Kini pun Bapa, kami sudah selesai mempelajari tentang keterbatasan. Kiranya Tuhan, kami dapat mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kami, sehingga kami dapat mengatasinya. Hanya ini doa dan harapan anakmu demi pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Kapitania. Silakan duduk kembali, Nak. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih ya. Selamat siang. Siang.